serta hidayah dan taufiknya untuk kita semua, Masya Allah. Dan kita panjatkan salawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Brothers and sisters, Masya Allah, Alhamdulillah, berjumpa lagi di kajian Clubhouse di The Rabbanians. Pada hari Sabtu ini bertepatan pada tanggal 18 Safar 1443 Hijriah atau 25 September 2021 Masehi. Masya Allah, selamat pagi buat brothers dan sisters. Masya Allah yang sedang menyimak via Clubhouse dan juga YouTube. Semuanya dalam keadaan baik dan sehat semua. Dan tentu saja buat tim teknis Darabanians, yang Masya Allah dari tadi kita juga coba untuk berusaha membenarkan di sisi teknis kami, dan Alhamdulillah kami sudah bisa live pada saat ini, dan jangan lupa kopi paginya ya guys. Dan kali ini kajian yang diadakan pun juga spesial di Badak Subuh ini, yang insya Allah berada di salah satu prime time yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi gitu. Dan juga kali ini kajiannya masih dengan kolaborasi bersama The Rabbanians Izzah, sebuah komunitas scale up bisnis sesuai syariah. Kali ini masih dalam tema muamalah syariah, dan kita akan membahas mengenai berawal dari niat. Insya Allah bersama pemateri kita pada pagi hari ini, yaitu Al-Ustadz Ami Nurbaits, STBA, Hafizahullahu Ta'ala, yang Alhamdulillah, Masya Allah telah hadir bersama kita. Dan sebelum kita menyapa beliau, kami ucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khair, untuk teman-teman yang telah support program kami. Ada Safi, merupakan platform securities crowdfunding syariah sebagai ikhtiar permodalan sesuai syariat Islam, insya Allah. Lalu ada Tropical Care, adalah produk deodoran tanpa aroma atau unscented deodorant spray. Sudah sejak tahun 2015, Tropical Care hadir sebagai solusi untuk menghilangkan bau kurang sedap pada badan. Lalu ada Darabanians Izzah tentunya, yang menjadi wadah ekosistem dalam dunia muamalah sesuai syariah yang mendukung pengusaha muslim untuk naik level baik diri maupun bisnis, tentunya melalui program Asah Izzah, Terizah menyediakan pelatihan dan pendampingan bisnis untuk scale up sesuai syariah bersama kita Izzah. Dan tentunya Masya Allah nanti di akhir sesi nanti insya Allah kita akan mengadakan kuis berhadiah yang tentunya disediakan oleh teman-teman sponsor yang tadi. Jadi harapannya brothers and sisters bisa segera siapkan buku catatan nih dan alat tulis untuk mencatat ilmu yang insya Allah penuh bermanfaat bersama guru kita Al-Ustadz Ami Nurbaits, Hafizahullahu Ta'ala. Dan tentunya silakan juga brothers and sisters share ke media sosial untuk terus berbagi kebaikan ini sebagai peluang amal soleh, dan insya Allah kita bisa menyebarkan ilmu-ilmu bermanfaat ini untuk semua teman-teman kita di luar sana. Dan bagi yang ingin berdonasi untuk mendukung program kajian kami, bisa berdonasi melalui rekening kami yang bisa dilihat melalui running text saat ini ya, Masya Allah, yang ada di YouTube, itu bisa disimak di sana. Dan mari kita coba sapa beliau, Masya Allah, Ustaz Ami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Ami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Ustadz? Barakallah fiik. Alhamdulillah kami baik, Masya Allah. Masya Allah pagi-pagi pada subuh ini hawa masih adem segar ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Masya Allah, baik. Masya Allah. Baik. Ya, mohon izin Ustadz untuk kami sama-sama belajar dan kita coba masuk ke bahasan pada pagi hari ini Ustadz. Tentunya kita coba membahas nih Ustadz dari kajian pebisnis tersesat kemarin yang Masya Allah walaupun masih tahapannya kulit nih Ustadz ya, tapi isinya mungkin daging kebuli gitu Ustadz yang empuk-empuk. Dan kemarin kita juga sempat bahas ada 3 bahasan poin penting yang perlu dipelajari pebisnis yang dilarang dalam muamalah ya. Ada 3 kemarin kami catat, yaitu ada riba, ada goror, dan juga zolim. Dan mungkin bagi teman-teman brothers and sisters yang mau belajar lebih jauh, bisa disimak lagi. Dan lagi, bagi yang sudah menyimak kajian kami kemarin, yaitu pebisnis tersesat, bisa disimak via YouTube dan juga Spotify. Tapi di kajian kali ini, kita akan coba membahas kebab yang menjadi fondasi kita dalam beramal nih Ustadz. Mohon izin mengenai niat. Kita akan bahas berawal dari niat. Nah, tentunya dalam bab ini kita akan membahas mengenai niat dalam berbisnis itu bersama Al-Ustadz Ami Hafizahullahu Ta'ala.
Dan begini Ustadz, kemarin kita mendengar dari salah satu poin menarik yang Ustadz sampaikan, bahwa tidak ada kata terlambat untuk belajar. Dan juga buat teman-teman pebisnis yang harus bisa siap nih Ustadz menerima perubahan ketika bisnis yang dijalani itu ada yang melanggar aturan gitu. Nah, berkaitan dengan niat nih Ustadz, bagi teman-teman yang sudah menjalani bisnis atau usahanya yang masih rintisan, di mana mungkin ada di antara kita yang terus ikhtiar nih Ustadz menjalani bisnis dengan memegang niat awal berbisnis untuk beribadah gitu Ustadz. Niat bisnis untuk menafkahi diri sendiri, niat bisnis untuk menafkahi keluarga. Dan Masya Allah, Alhamdulillah, apalagi kalau bisnis yang dijalani itu bisa menjadi kantong rezeki buat orang lain, memberikan nafkah ke diri sendiri, keluarga, dan juga mungkin tim kerjanya atau karyawannya gitu. Nah, tapi ketika mulai belajar sedikit demi sedikit ilmu fikih muamalah, kok ternyata bisnis yang dijalani ada yang melanggar syariat nih Ustaz gitu. Nah, mengenai hal ini sekiranya baiknya bagaimana ya Ustaz ya gitu. Kelihatannya sih bisnisnya nggak merugikan orang lain ataupun diri sendiri gitu kelihatannya, tapi kenyataannya Allah mungkin di dunia nggak rugi tapi rugian di akhirat gitu Ustaz. Jadi boleh nggak sih Ustaz sebenarnya berbisnis dengan dasar niat ini untuk ibadah tadi, dengan kita punya tujuannya itu niat untuk menafkahi tadi Ustaz. Gitu Ustaz kira-kira. Baik, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memberikan kita hidayah dan semangat untuk belajar, sehingga kita mengawali di pagi yang penuh berkah ini dengan satu kegiatan yang sangat positif, yaitu mendekat kepada ilmu agama. Semoga apa yang kita lakukan semakin berkah, karena Nabi SAW mendoakan kebaikan untuk aktivitas yang dilakukan oleh umatnya di waktu pagi. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis dari sahabat Sakhr Al-Ghamidi. Sahabat Sakhr Al-Ghamidi radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi SAW mendoakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah kegiatan umatku fi bukuriha, yang mereka lakukan di waktu pagi. Dan tadi sudah disampaikan dalam muqaddimah bahwa kita akan melihat tentang pengaruh niat dari seorang mukmin ketika dia menjalankan bisnis. Bisa nggak sih sebuah bisnis yang kita jalankan atau secara umum ketika kita bekerja, kita niatkan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah? Sebelum kita membahas ke situ, saya mohon izin untuk sedikit menarik ke posisi niat bagi seorang mukmin. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah mengatakan, niyatul mu'min khairun min amali. Niyatul mu'min khairun min amali. Niat seorang mukmin itu lebih baik dibandingkan amalnya. Dan hadis ini dinilai dhaif oleh Syekh Albani. Namun juga ada dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan dengan redaksi yang berbeda, niyatul mu'min ablagu min amali. Niat seorang mukmin itu lebih kuat dibandingkan amalnya. Tayyib. Kita tidak membahas dari sisi nilai keabsahan hadis ini. Kalau kita mengikuti pendapat Syekh Albani bahwasanya hadis ini dhaif, berarti kita tidak sandarkan itu kepada Nabi SAW. Namun secara makna ini dibenarkan oleh para ulama. Secara makna kalimat ini dibenarkan oleh para ulama, karena Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadis yang sahih
bahwa ketika seorang hamba itu berniat kebaikan, falam ya'malha, dan dia tidak berhasil untuk melakukannya karena banyak hal, maka kutibat lahu hasanatun, Allah Subhanahu wa taala tetap mencatat untuknya satu pahala. Sehingga ketika seorang mukmin dia punya niat yang baik untuk melakukan amal soleh, tapi kemudian dia tidak berhasil melakukannya, Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan catatan amal satu pahala baginya. Dan ini salah satu di antara bukti bahwa niat yang baik itu atau niat bagi seorang mukmin itu telah dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Al-Baihaqi rahimahullah mengatakan dalam Syu'abul Iman, ngasih penjelasan tentang hadis ini. Kenapa niat seorang mukmin itu memiliki kekuatan yang lebih dibandingkan amalnya? Kata beliau, niatul mu'min khairum min amali. Niat seorang mukmin itu lebih baik dibandingkan amalnya. Li'anna niyata la yadkhuluhal fasad. Karena niat itu tidak kecampuran dengan sesuatu yang jahat. Kalau sudah bicara niat, maka dia tidak kecampur dengan sesuatu yang jelek. Wal amalu yadkhuluhal fasad. Berbeda dengan amal perbuatan. Terkadang kecampur dengan sesuatu yang buruk. Artinya begini, kalau orang itu punya niat baik, punya keinginan baik, maka niat itu sifatnya murni. Kecuali kalau dia kecampuran dengan sesuatu yang jahat, itu kan karena dia punya niat yang buruk. Ketika seorang mukmin punya niat yang baik, niatku baik. Apa? Saya pingin A, pingin B, yang itu merupakan amal soleh. Kemudian dia melaksanakan niat itu. Nah, dalam proses pelaksanaan ada kemungkinan besar atau bahkan bisa dipastikan, karena kita punya banyak keterbatasan, bisa dipastikan akan ada kekurangan. Baik dari sisi prakteknya, kalau bicara ibadah mungkin kurang dari sisi rukunnya, kurang dari sisi syaratnya, kurang dari sisi bagian yang wajib di ibadah itu. Termasuk juga bisa jadi kita kurang ya dalam tumakninah dan kekhusyuannya dan seterusnya. Pasti dalam yang namanya sebuah amal kita ada sisi kurangnya. Baik. Berbeda dengan niat. Anda beribadah, niatnya sholat. Ya. Maka saat Anda niat sholat, maka niat itu murni untuk sholat, murni untuk ibadah. Dalam prakteknya bisa jadi ada kekurangan. Baik. Itulah makna kenapa niat seorang mukmin lebih baik dibandingkan amalnya. Dan pembahasan ini sebenarnya lebih mengerucut kepada masalah fikih ibadah. Terus apakah ini bisa dibawa ke ranah masalah muamalah atau aktivitas bisnis seorang hamba? Baik, seperti yang kita tahu bahwasanya aktivitas bisnis ya dan masalah muamalah, Anda bekerja, Anda berbisnis, dan aneka aktivitas bisnis yang lainnya, pada asalnya adalah perkara yang mubah. Dan hukum asal sesuatu yang mubah itu tidak ada kaitannya dengan ibadah. Karena itu kita bisa lihat ini dari keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika beliau menjelaskan definisi ibadah. Ibnu Taimiyah mengatakan, al-ibadatu ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'al al-zahira wal batina. Ibadah adalah istilah untuk menyebut semua bentuk amalan yang lahir maupun yang batin yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah. Baik, Anda garis bawahi kalimat yang terakhir. Amalan lahir batin yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah. Para ulama menjelaskan sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah hanya ada 4 kemungkinan. Pertama, mengamalkan yang wajib. Yang kedua, mengamalkan yang sunnah. Yang ketiga, meninggalkan yang haram. Yang keempat, meninggalkan yang makruh. Tidak ada yang kelima. Yang kelima apa, Pak? Mengamalkan yang mubah atau meninggalkan yang mubah. Nah, untuk masalah mubah, mau dilakukan, mau tidak dilakukan, mukhayyar. Orang punya pilihan, silahkan.
artinya tidak ada nilai pahala maupun tidak ada nilai dosa. Sehingga dalam perkara yang mubah tidak masuk dalam kategori ibadah sebagaimana definisi yang diberikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Karena itu pada asalnya Anda bekerja dengan aktivitas kerjaan apapun, baik Anda sebagai karyawan atau Anda berbisnis, ya, melakukan praktek jual beli dan yang lainnya, kembali kepada prinsip muamalah secara umum, yang itu adalah masalah yang mubah. Sehingga dalam masalah muamalah sebenarnya peluangnya cuma dua. Yang pertama dihisab, yang kedua diadzab. Dihisab antara dihisab dengan diadzab. Karena kan karakter dunia hanya ada dua, yang halal dihisab, yang haram diadzab. Ya. Hukum asal muamalah adalah sesuatu yang mubah, di mana yang halal akan dihisab dan yang haram akan diadzab. Hanya ada dua peluang ini. Baik. Nah, yang jadi pertanyaan, bisa nggak kemudian perkara yang mubah ini kita jadikan ke ranah ibadah agar punya nilai yang lebih dengan kekuatan niat mukmin tadi? Kita ulang ya. Bisakah sesuatu yang awalnya mubah ini kita bawa ke ranah ibadah dengan kekuatan niat yang dimiliki oleh seorang mukmin, sehingga dia punya nilai yang lebih dibandingkan sebatas nilai yang mubah? Baik, jawabannya bisa. Terus caranya gimana, Pak? Kok bisa sebuah satu amalan yang hukum asalnya mubah, tapi kita bisa bawa ke ranah ibadah? Ada satu pernyataan yang disampaikan oleh sahabat Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu, yang ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa sesuatu yang mubah itu bisa bernilai ibadah dengan satu kondisi. Apa itu? Mu'adz mengatakan radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan tentang semangat beliau dalam beribadah kepada Allah, yaitu tahajud. Beliau mengatakan, kuntu ahtasibu 'alallahi fi naumati kama ahtasibu 'alaihi fi qaumati. Aku mengharapkan pahala dari Allah dengan tidur yang aku kerjakan. Kama ahtasibu 'alaihi fi qaumati, sebagaimana aku mengharapkan pahala dari Allah dengan tahajud yang aku kerjakan. Artinya begini, Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu ketika tidur, beliau niatkan tidur ini agar bisa menjadi sarana pendukung, atau dalam rangka untuk mengumpulkan tenaga sehingga nanti beliau bisa bertahajud. Kalau beliau nggak tidur, nggak kuat untuk tahajud, maka beliau mengharapkan pahala dari Allah dengan tidur yang beliau kerjakan, sebagaimana beliau mengharapkan pahala dari Allah dengan tahajud yang beliau kerjakan. Artinya sesuatu yang mubah bisa bernilai ibadah ketika praktek yang mubah itu dijadikan sebagai sarana pendukung ibadah. Baik, simpulkan bagian ini ya, garis bawahi bagian ini, semoga nanti masuk di kuis ya. Baik, bahwa sesuatu yang mubah bisa bernilai ibadah bukan sebatas dari mengerjakan yang mubah itu. Mutlak mengerjakan yang mubah, la lahu wa la alaih, nggak ada nilai pahala maupun dosa. Tidak ada nilai pahala maupun dosa. Tapi ketika seorang hamba dia melakukan praktek yang mubah, kemudian pada saat dia melakukan praktek yang mubah itu diiringi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diiringi dengan niat untuk mendukung ibadah kepada Allah Ta'ala, insya Allah itu bisa bernilai ibadah. Baik. Selanjutnya muncul satu pertanyaan. Lalu apa celah niat ya, menjadikan niat muamalah sebagai ibadah? Sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita lakukan ya, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh orang-orang soleh, para pendahulu kita. Seperti yang pernah terjadi pada sahabat Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Beliau adalah Sayyidul Khazraj, pemuka suku Khazraj yang ada di Madinah. Dan kita tahu penduduk Madinah secara umum mereka terbagi menjadi dua suku besar. Yang pertama adalah suku Aus,
Dan yang kedua suku Khazraj. Sayyidul Khazraj adalah Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, sahabat Ansar yang beliau punya kelebihan harta. Dan beliau pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu bertahan sebagai orang yang kaya. Selalu bertahan sebagai orang yang memiliki banyak penghasilan. Ya. Dalam salah satu riwayat, beliau pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma la yasluhunil qalil. Ya Allah, saya enggak layak untuk jadi miskin. Masya Allah. Ya, mungkin para pemirsa atau sahabat TR Iza, ya, pernah enggak kita berdoa seperti ini? Ya Allah, Allahumma la yasluhunil qalil. Ya Allah, saya itu enggak layak untuk punya pendapatan sedikit, itu enggak layak. Saya enggak mau punya pendapatan sedikit, ya Allah. Jadi beliau berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kepada Allah agar beliau dikasih pendapatan yang banyak. Kenapa demikian? Karena beliau itu punya tekad untuk melayani kaum muslimin muhajirin yang mereka meninggalkan kampung halamannya, baik yang datang dari Mekah maupun yang datang dari kampung-kampung yang lain. Karena muhajirin itu tidak hanya yang datang dari Mekah, dari suku yang lain, kampung yang lain yang mereka meninggalkan sukunya yang masih kafir untuk datang ke Madinah untuk belajar Islam bersama Nabi SAW. Ada yang datang dari suku Aus, ya. Ada yang datang dari suku Daus, ya. Suku Daus seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Ad-Dausi. Ada yang berasal dari Yaman seperti Bani Asy'ariyun. Ada Abu Musa al-Asy'ari, ada Abu Malik al-Asy'ari, dan yang lainnya. Mereka berdatangan ke kota Madinah. Mereka berdatangan ke kota Madinah dan mereka mulai dari nol. Karena mereka tinggalkan hartanya, ya. Mereka tinggalkan apapun yang mereka punya. Nah, para sahabat Ansar dengan semangat mereka untuk membantu kaum muhajirin agar bisa hidup sepenanggungan, Masya Allah, mereka berlomba-lomba ngasih apa yang bisa mereka kasih. Ya. Walladzina tabawwa'ud dara wal iman. Dan orang-orang yang mereka sudah menempati negeri Madinah dan mereka sudah beriman. Yuhibbuna man hajar ilaihim. Mereka sangat mencintai kaum muslimin yang hijrah ke negeri mereka. Sehingga enggak ada perasaan iri. Ini kok orang luar tiba-tiba mau menguasai daerah kami. Ini orang luar kok tiba-tiba ingin menempati kampung halaman kami. Enggak ada situasi seperti itu, jemaah. Yuhibbuna man hajar ilaihim. Orang Ansar itu mencintai orang muhajirin. Beda dengan kondisi masyarakat kita kan. Kadang kita kan membedakan antara masyarakat kampung asli, ya, dengan para pendatang. Sehingga sampai pada kondisi perlakuannya itu dibedakan. Untuk orang asli misalnya dikasih fasilitas seperti ini, pendatang dikasih fasilitas seperti ini, padahal dua-duanya sama-sama muslim. Dan itu nggak dikenal, suasana seperti itu tidak dikenal di masa sahabat. Artinya mereka itu sangat mencintai kaum muhajirin, sahabat muhajirin. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Dan mereka itu ketika memberikan sesuatu menunjukkan mereka itu tidak butuh. Coba gini ya, kalau Anda ngasih sesuatu ke kawan, ya, tapi Anda masih punya perasaan berat untuk melepas ini, sehingga ketika ngasih dilihatin aja. Ketika Anda ngasih, Anda ngeliatin aja kok. Dan kawan Anda merasa kok kayaknya dia merasa berat mau ngasih ini. Saya yakin ya, mungkin kawan Anda tidak akan berani untuk menerima. Karena dia tahu saat Anda ngasih, ini HP punya saya, silahkan dipakai aja, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, dipakai aja. Ya. Tapi dia ngeliatin terus. Kayaknya kok merasa sayang ngasih HP ini. Saya yakin Anda ketika menerima itu akan merasa berat. Anda ketika menerima itu akan merasa berat. Baik. Tapi seorang sahabat Ansar pada saat mereka memberikan bantuan kepada muhajirin,
wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Mereka merasa nggak butuh dengan barang ini karena sudah saya kasih. Sudah, silahkan, ini milik Anda semuanya. Sehingga saat mereka ngasih itu semangatnya adalah memberikan kebaikan kepada yang diberi. Tidak ada perasaan sayang. Tidak ada perasaan, kok ini padahal saya masih butuh banget. Tidak ada seperti itu. Masya Allah. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasa. Bahkan mereka lebih mendahulukan orang lain dibandingkan kebutuhan pribadinya. Walau kana bihim khassasa. Meskipun diri mereka juga punya kebutuhan terhadap itu. Baik. Wah, ini jadinya kita terlalu jauh ya. Kembali ke sini tadi. Jadi sahabat Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, kenapa beliau punya semangat seperti itu? Karena beliau ingin melayani orang-orang saleh di kalangan muhajirin, di kalangan ansar. Sehingga saya ingin kaya agar nanti bisa membantu dakwah. Saya ingin kaya agar bisa membantu kaum muslimin yang membutuhkan. Itu satu niat yang mulia. Dan itu bisa bernilai ibadah untuk aktivitas bisnis yang kita lakukan. Bisa menjadikan aktivitas bisnis yang kita kerjakan menjadi bernilai ibadah. Kemudian hal yang lain, kejadian yang lain seperti yang dialami oleh seorang ulama tabi'in, Abdullah bin Mubarak rahimahullah, yang Masya Allah sampai kekayaan beliau itu digambarkan sangat banyak ya, sehingga banyak orang yang merasa heran dengan Abdullah bin Mubarak. Amirul Mukminin fil hadis, pemimpin kaum mukminin dalam masalah hadis, namun di saat yang sama beliau punya banyak kekayaan. Kemudian, dan Abdullah bin Mubarak ini punya sebuah buku. Beliau menulis sebuah buku yang judulnya Az-Zuhud, buku tentang zuhud. Fudail bin Iyad merasa heran dengan kondisi Abdullah bin Mubarak. Ini Abdullah, beliau menulis kitab zuhud, tapi di saat yang sama ini Abdullah kaya raya, banyak beraktivitas dagang. Sampai Fudail bin Iyad tanya kepada Abdullah bin Mubarak, seperti ada yang pertentangan antara praktek yang kamu lakukan dengan buku yang kau tulis. Kau mengajarkan manusia untuk hidup zuhud, tapi kau sendiri sibuk berdagang. Ya, meskipun kesibukan berdagang sekelas Abdullah bin Mubarak tidak seperti kita kan. Ya, kalau kita sibuk berdagang sampai melupakan ngaji, kita sibuk berdagang sampai melupakan apa? Ya, bahkan sampai ibadah yang wajib kita lupakan. Waliyadzubillah, jangan sampai kaum muslimin mengalami seperti itu. Abdullah bin Mubarak berdagang. Ya. Beliau sisihkan waktu untuk berdagang dan beliau bisa menghasilkan sesuatu yang banyak. Saat ditanya oleh Fudail bin Iyad, kau menulis kitab zuhud, sementara di saat yang sama kau sendiri melakukan aktivitas berdagang. Apa jawab Abdullah bin Mubarak? Saya ingin dari pekerjaan yang saya lakukan ini, saya ingin bisa membantu para ahli hadis, para ulama-ulama yang menekuni hadis, sehingga mereka bisa lebih fokus untuk belajar hadis dan tidak perlu memikirkan sumber pencahariannya, karena saya ingin memenuhi kebutuhan mereka. Masya Allah. Masya Allah. Jadi beliau kaya bukan untuk kepentingan pribadi, tapi beliau kaya dengan harapan agar teman-teman yang mereka serius belajar hadis sudah fokus saja di situ, sampaikan agama ini kepada masyarakat, dan untuk urusan sumber pendapatan biar saya yang memenuhi kebutuhan kalian. Masya Allah. Baik. Jadi yang kayak gini nih ya, yang kita harapkan, dia berbisnis dengan niat saya ingin mendukung dakwah. Apa yang bisa saya lakukan, Ustaz? Kalau saya menyampaikan ilmu, saya tidak bisa. Kalau saya ngajarin Quran, saya saja ketika baca Quran masih terbata-bata. Saya ngajar TPA, Masya Allah, makhraj huruf saya sering keseleo. Jadi apa yang bisa saya ajarkan dari agama ini? Tapi semoga harta yang sedikit ini
ya bisa saya gunakan untuk bantu para guru TPA. Bisa saya sisihkan untuk membantu para guru ngaji, yang dengan jasa mereka anak-anak jadi kenal agama. Andaikan mereka dibiarin saja, anak-anak kita tidak kenal gimana cara sholat, gimana cara beribadah yang benar. Tapi karena jasa mereka, orang tua mereka bisa sibuk bekerja, sementara anaknya diajari para guru ngaji. Cobalah sisihkan sebagian. Ya ini semoga jadi sebagian peran saya. Kalau saya pun nggak bisa mendukung kegiatan belajar mengajar agama karena saya nggak mampu untuk menyampaikan itu, semoga harta saya ini bisa mendukungnya. Ya kurang lebih seperti itu. Baik, Pak, tapi kalau bagi pemula Pak ya, startup, barangkali kalau mau beramal kok rasanya masih berat. Lah kenapa? Sehari Pak baru dapat 100.000 ya. Itu pun kalau dipakai transport sudah tinggal 50.000. 50.000 nanti bawa ke keluarga, Masya Allah. Istri lihat 50.000 kok warnanya nggak bisa berubah kah? Kok biru terus tiap hari yang datang? Ya mungkin perasaannya demikian, tapi dia nggak berani ngomong di depan. Tayyib. Kita menghargai posisi Anda yang mungkin baru pemula dalam bisnis, yang mungkin masih berat untuk mengeluarkan sebagian dana yang Anda punya dalam rangka mendukung kegiatan dakwah. Ada nggak niat yang lain yang kira-kira bisa kita jadikan sebagai acuan agar mendorong kita, agar menjadikan praktek bisnis kita beralih dari ranah yang sifatnya mubah saja ke ranah yang lebih tinggi nilainya, yaitu ibadah. Baik, ada satu hadis. Alhamdulillah, hadis ini bisa Anda jadikan sebagai acuan. Hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya. Hadisnya Hasan. Para sahabat pernah bersama Nabi SAW. Kemudian mereka melihat ada orang yang Masya Allah rajin ibadah. Ini dikerjakan, ini dikerjakan, ini dikerjakan. Sampai akhirnya sahabat itu berkomentar, Ya Rasulullah, lau ja'alahu fi sabilillah. Ya Rasulullah, andaikan kerja keras yang dia lakukan itu dipakai untuk fi sabilillah. Dipakai untuk bersih-bersih masjid, kerja bakti bangun masjid, atau dipakai untuk kerja bakti bantu kru ANB Channel ya misalnya, atau bantu kru Robanian ya, nggak dibayar. Dia kerja keras nggak dibayar. Wah, tentu pahalanya akan lebih besar. Lau ja'alahu fi sabilillah. Andaikan kerja keras itu dia gunakan untuk mendukung kegiatan dakwah, tentu akan menghasilkan pahala yang lebih besar. Itu komentar sahabat ketika melihat ada orang yang kerja keras. Lalu Nabi SAW mengatakan, Lau kana kharaja yas'a liwaladihi sigaran kana fi sabilillah. Jangan kayak gitu. Kalau orang ini kerja dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya yang masih kecil, kana fi sabilillah, itu fi sabilillah. Lau kana kharaja yas'a, kalau orang ini bekerja liwalidayhi kabiraini syaikhain, untuk mencukupi, untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya yang sudah tua, kana fi sabilillah, itu fi sabilillah. Jadi Anda ketika bekerja, Anda punya orang tua yang sudah pensiun misalnya, atau tidak berpenghasilan, kemudian Anda berharap, saya ingin ngasih sesuatu kepada mereka, biar bapak ibu istirahat saja, nggak bingung mikir sumber pendapatan. Sudahlah, sudah saatnya untuk pensiun, ya memang pensiun, betul-betul pensiun, udah nggak mikir pendapatan, biar saya yang mencukupi. Kana fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a li nafsihi ya'ufuha alaih, dan kalau dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan pribadinya agar terjaga kehormatannya, maksudnya terjaga kehormatan dari sisi mana? Gak meminta-minta, gak nyadong gitu, gak meminta-minta, sehingga dia tidak menggantungkan diri kepada yang lain. Kata Nabi SAW, kana fi sabilillah, itu juga fi sabilillah. Dan ada satu kondisi ya, yang dia bekerja dalam rangka untuk mencari status sosial. Wa in kana kharaja yas'a tafakhuran wa takathuran. Tapi kalau ada orang yang bekerja dalam rangka untuk
berbangga-bangga dalam rangka untuk mencari status sosial. Kana fi sabili syaitan, yang kayak gini nih ada di jalan setan. Ada ya model mengawali bisnis, saya pengen jadi tajir. Terus gimana? Wah, Masya Allah, mobil baru, tas branded, sepatu branded, apalagi yang branded ya, sampai kacamata branded ya. Bila perlu semuanya serba branded untuk pamer kekayaan. Saya jadi muslim yang kaya. Oh, menampakkan kehebatannya, terpandang di permukaan. Lalu dia kerja, dia bisnis. Kadang kan ada orang yang kayak gitu ya, pendapatan saya hari ini dipamerin, sekian dolar, dipamerin itu. Karena fisabilis syaitan, bisa jadi itu di jalan setan, jemaah. Bukan kayak gini, kerja bukan untuk pamer ya. Kadang kan ada orang yang pamer di Facebook, pencapaian hari ini ya, target hari ini tercapai, bahkan lebih, dapat sekian. Gak usah dipamerin kayak gitu. Tuh, katanya kalau dapat nikmat suruh ceritain. Betul, tapi bercerita dengan pamer beda. Ya. Gak ada orang yang kemudian cerita kok ditampilkan di Facebook atau di status Instagram atau yang lainnya dengan gaya kayak gitu, itu lebih dekat ke pamer, bukan cerita. Jadi insya Allah seperti harapan kawan-kawan misalnya, yang Anda lebih memilih untuk tidak jadi karyawan, tapi Anda memilih bisnis dalam rangka untuk bisa untuk bisa mencukupi kebutuhan pribadi dan keluarga dan seterusnya, atau bahkan punya harapan yang lebih besar dalam rangka untuk mendukung kegiatan dakwah. Insya Allah ini bisa menggeser ya aktivitas bisnis yang awalnya adalah perkara yang mubah, beralih kepada ranah ibadah. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Insyaallah menarik banget Ustaz, bahwa ya Islam dengan modal niat aja kita bisa mendapatkan pahala Ustaz ya, dengan berdasarkan niat yang mulia, dengan membantu kaum muslimin, dan tentunya bisa membantu kajian-kajian juga, mengembangkan dakwah Islam, lalu bisa membantu guru-guru ngaji untuk mulai berdakwah juga, lalu donasi pembangunan masjid itu bisa dijadikan sebagai motivasi untuk para teman-teman yang mulai menjalani usaha ini, biar lebih tetap terpacu Ustaz ya, Masya Allah gitu. Dan hal itu yang memang perlu ditanamkan Ustaz ya, buat teman-teman pebisnis yang mungkin sekiranya saat ini dalam masa pandemi juga ada kesulitan segala macam, tapi tetap dengan kita fokus ke niat yang mulia, bahwa dengan kita bisa terutama untuk menafkahi diri sendiri, lalu menafkahi keluarga, dan juga untuk pengembangan dakwah, itu insya Allah bernilai pahala juga ya Ustaz ya. Masya Allah. Insya Allah. Nah Ustaz, kalau kita masuk ke sini Ustaz, izin ke bagaimana nih dengan teman-teman pengusaha yang mungkin ya sudah menjalani bisnisnya dengan baik, lagi merintis bisnisnya dengan baik, tapi itu tadi Pak Ustaz, timbul kekhawatiran dengan kita sudah mulai belajar ilmu fikih muamalah, yang mungkin sedikit demi sedikit, proses per proses, menemukan bahwa ternyata di dalam perjalanan bisnisnya, di dalam proses transaksinya itu ada pelanggaran-pelanggaran gitu Ustaz, yang sekiranya bisa menyeret kita ke hal yang lebih buruk Ustaz. Baik. Setelah kita paham tentang latar belakang niat tadi ya, jadi kalau kita berbisnis dengan niat, banyak niat mulia yang tadi kita sebutkan, termasuk misalnya Anda punya niat untuk beribadah kepada Allah. Saya ingin jadi muzaki misalnya, artinya semoga saya termasuk orang yang nanti bisa mengeluarkan zakat, sehingga bisa melakukan amal zakat. Atau ada orang yang punya harapan, semoga nanti saya bisa melaksanakan haji. Jadi rukun Islam itu Anda genepin semua.
Yang belum mampu zakat, dia berharap semoga nanti saya bisa zakat. Berarti punya tabungan senilai 1 nisab, sekitar 70 sekian juta. Dia berharap semoga saya bisa jadi muzaki. Artinya semoga saya punya tabungan 1 nisab sehingga bisa mengeluarkan zakat, termasuk niat mulia. Atau semoga saya bisa berangkat haji, punya tabungan yang cukup untuk mendaftar haji, dan seterusnya. Ini juga termasuk niat yang mulia. Dan ketika kita berniat, lalu kita melakukan usaha semampu yang kita lakukan, ternyata tidak berhasil. Allah belum takdirkan untuk bisa mewujudkan apa yang Anda niatkan. Insya Allah, kembali kepada kaidah tadi, dalam sebuah hadis yang sahih, wa man hamma bil hasanati falam ya'malha, siapa yang punya niat baik dan dia gak berhasil untuk melakukannya, maka dia mendapatkan kutibat lahu hasanatun, maka dicatat untuknya 1 pahala. Sehingga kalaupun Anda sudah berniat dan Anda tidak mampu untuk melakukannya, Anda tetap dapat pahala. Anda berniat, saya ingin jadi donatur dakwah, sekarang lagi jualan es lilin misalnya. Kalau sampai di sini kayaknya belum bisa, tapi saya akan berusaha. Barangkali nanti jualan es lilin jadi pabrik es lilin. Dari situ Anda bisa mendukung dakwah dan kegiatan belajar mengajar dalam Islam. Nah, selanjutnya, Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang hamba melebihi dari kemampuannya. Jadi Anda lakukan aja sesuai dengan kemampuan Anda. Sudah? Nggak usah nabrak yang dilarang. Tapi Pak, kalau nggak gini target saya nggak kepenuhi. Maksudnya gimana? Ini peluang bagus, nilainya gede. Saya punya niat yang ini loh. Masjid ini kasihan ini, masjid ini. Kasihan ini. Masjidnya kasihan ya. Ini peluang bagus. Ini kalau nggak saya ambil, nanti niat saya yang pengen nyumbang masjid-masjid tadi nggak kepenuhi, nanti nggak bisa terpenuhi, nggak kecapaian gitu ya. Lah, ngapain Anda harus memaksakan diri? Allah subhanahu wa ta'ala yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ngapain Anda harus memaksakan diri? Sudah Anda punya niat yang bagus untuk mewujudkan satu praktek yang baik, ikuti sesuai dengan kemampuan Anda. Kok di tengah jalan ketemu dengan rintangan sehingga membuat Anda nggak bisa untuk menembusnya, mundur. Nah terus jadinya gagal dong, nggak bisa nyumbang masjid. Nggak apa-apa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Baik, artinya begini. Anda tidak diwajibkan untuk jadi kaya agar bisa zakat. Anda tidak diwajibkan untuk jadi kaya agar bisa berhaji. Tidak. Tapi ketika Anda bekerja dalam rangka untuk bisa bayar zakat, dalam rangka untuk berhaji, Anda berarti sudah punya niat yang mulia. Dan kemudian di saat Anda bekerja, menjumpai sebuah rintangan. Allah tidak memaksa Anda, tabrak saja, pokoknya kamu harus haji, kamu harus zakat. Tidak ada seperti itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sehingga bagi Anda para pebisnis ya, ketika Anda berbisnis, mungkin niatnya sudah bagus ya. Dan niat ini tidak kecampuran al-fasad, tidak kecampuran sesuatu yang batil, sebagaimana kata Al-Baihaqi. Tapi dalam praktek, dalam dunia real, Anda menjumpai sesuatu yang bermasalah. Baik, terus gimana? Kalau bisa ditinggalkan, tinggalkan. Beralih ke yang lain. Nah, kemudian sesuatu yang bermasalah, kita belum merinci ya, sesuatu yang bermasalah itu kayak gimana. Sesuatu yang bermasalah dalam muamalah itu kan banyak ragamnya. Dan latar belakangnya karena kita beraktivitas dengan masyarakat banyak yang latar belakangnya beda-beda, bahkan dengan non-muslim ya, yang mereka sama sekali nggak ngerti tentang aturan syariat, dengan masyarakat yang awam, pebisnis yang awam yang mereka nggak tahu tentang aturan syariat. Kemudian Anda hadir ya, sebagai seorang pebisnis yang paham syariat ya. Apa yang perlu dilakukan? Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampunya. Sehingga mungkin kita akan cari celah-celah ya, mana yang kira-kira ini masih bisa diambil, sekalipun ya kanan kirinya mungkin ada bisikan-bisikan yang nggak baik. Baik, insya Allah yang ini kayaknya masih halal, Anda ambil, silakan.
yang ini saya cenderung syubhat, Anda tinggalkan. Jadi prinsipnya sederhana. Ketika Anda melakukan praktek bisnis dan Anda sudah belajar muamalah, kok kayaknya di sini nabrak larangan A, nabrak larangan B. Ketika Anda yakin itu nabrak larangan, tinggalkan. Nah, terus nanti nggak jadi dong, katanya pengen beramal, upayakan untuk bisa mewujudkan. Betul. Tapi upaya Anda berhenti sampai di sini karena ada rintangan. Dan Allah tidak memberikan tugas kepada hamba melebihi dari kemampuannya. Jadi sudah mundur, gitu ya, tidak perlu ditabrak. Ada seorang kawan ya, yang beliau ini vendor. Ketika ikut tender, seringkali beliau itu menang. Dan beliau tahu dalam tender itu pasti ada sogok. Pasti ada suap. Tapi beliau itu bertahan, gak pernah mau nyogok, gak pernah mau nyuap. Dalam arti begini, beliau sendiri itu sudah capek berurusan dengan orang-orang kayak gitu ya. Tender di dinas-dinas itu, beliau itu udah capek. Sampai beliau itu punya keinginan, udahlah saya tinggalkan aja bisnis kayak gini. Tapi kata beliau bilang ke saya, cuman saya ingat kajian A, ingat masjid B, ingat TPAC, ingat forum ini. Jadinya terdorong untuk tak ambil itu proyek, biar nanti keuntungannya bisa ke mereka. Baik, dan beliau termasuk orang yang donatur yang cukup royal ya. Banyak kajian yang beliau dukung. Beliau di Jogja orangnya. Saya ngambil pelajaran kalimat tadi itu dari beliau. Beliau di Jogja orangnya, dan kegiatan masjid, kemudian sekolah ya, sekolah Islam dan seterusnya banyak beliau dukung. Lalu dalam perjalanannya ketika ini harus ada sogok, beliau bertahan, nggak mau nyogok. Jadinya gimana? Begitu proyek selesai, ya, lalu ada tawar-menawar dari pihak orang dalam gitu ya, beliau itu nggak mau ngasih sama sekali. Akhirnya di blacklist, besok lagi jangan diterima yang ini. Sehingga di banyak instansi itu beliau di blacklist. Setelah kerja di instansi ini di blacklist. Tapi kata beliau, sudah luweh ya, saya nggak berurusan dengan mereka. Yang penting pokoknya saya sudah kerja profesional, saya dibayar, selesai. Jadi artinya apa? Karena kita berinteraksi dengan orang awam yang latar belakangnya mereka tidak punya, kadang itu akan kita jumpai. Tapi kita cari celah. Selama pendapatan saya yakin halal, saya ambil. Di kanan kiri kita ada riba, ada asuransi. Dan perusahaan yang gede ada, yang kecil-kecil juga ada. Sehingga kadang ketika kita beraktivitas, senggol-senggolan dengan itu. Ya ibaratnya Anda datang ke pasar Tanah Abang ya. Sudah ramai belum sekarang? Anda datang ke pasar Tanah Abang. Masya Allah, ini kok penuh dengan ikhtilat. Aurat tercecer di mana-mana. Musik suaranya Masya Allah menggema di mana-mana. Lah gimana saya mau dagang di sini? Padahal sumber pendapatan saya ada di situ. Kawan-kawan di Tanah Abang yang sudah ngaji kan Masya Allah cukup banyak ya. Dan beberapa kali saya ngisi kajian di Masjid Tanah Abang. Dan ya mereka sehari-harinya menghadapi situasi seperti itu. Ya kita hanya bisa ngasih saran kalau bagi antum di sini ini merupakan sumber pendapatan yang tidak bisa ditinggalkan. Ya sah-sah saja dipertahankan. Namun sebisa mungkin menghindari posisi madaratnya misalnya. Ya hindari senggolan ibaratnya. Hindari senggolan ya. Hindari, maksud saya bukan senggolan fisik saja ya. Banyak senggolan yang lain. Pokoknya hindari semaksimal mungkin. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah Ustaz udah menjelaskan dan kaidah yang paling penting buat kita pegang bahwa Allah tidak akan membebani hambanya di luar dari kemampuan kita ya Ustaz ya. Dan bertakwalah semampunya Ustaz sebagai pegangan kita para pebisnis dan juga teman-teman semua di sini. Masya Allah, brothers and sister yang masih menyimak Masya Allah, dan juga Kang Denny
Kang Denny. Apa kabar, Kang? Iya, mantap. Masya Allah, Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana, Kang Denny? Masih ada yang mau disampaikan dari Antum? Atau sesi tanya jawab? Iya. Kita buka sesi tanya jawab, Ustaz. Mohon izin. Baik, silakan. Sudah ada satu pertanyaan di Clubhouse, Ustaz. Mana izin angkat ya, Ustaz? Dan buat ternyata. Silakan Mas Didik. Ya. Bismillah. Afwan suaranya. Bismillah, semoga Ustadz dan para moderator Gema ya suara. Baik, silakan dilanjut. yang saya mau tanyakan, ini agak keluar dari topik ya. Jadi salah satu teman saya dia mengatakan ini, kita jalan hidup itu mengalir aja. Kita nggak perlu yang kalau berubah tuh ekstrim banget gitu. Kalau misalkan kita masih buat salah, ya udah kita nanti tobat lagi aja gitu. Yang penting niat kita tuh udah di awal berubah kayak gitu, Ustaz. Nah, yang saya mau tanyakan, bagaimana cara kita menghadapi orang seperti itu gitu? Karena dia teman baik kita, jadi kalau langsung dijauhin itu kayaknya agak kurang sopan gitu, Ustaz. Jazakumullah khairan. Nah, beliau ikut hadir di Clubhouse nggak? Beliau nggak ikut hadir di Clubhouse. Oh, enggak. Tadinya mau hadir, cuman katanya udah niat ini gitu kan. Qadarullah juga ada kesibukan yang lainnya gitu. Jadi nggak hadir. Baik. Iya, kadang memang ketika kita sudah mau melakukan perubahan, di antara ujian yang akan kita jumpai adalah syubhat. Ya. Karena syubhat itu cara setan untuk menghalangi manusia agar bisa semakin baik. Kita punya banyak sekali motivasi yang baik dari para asatidzah. Ya. Kita punya banyak misalnya nasihat yang baik dari para asatidzah. Tapi itu diimbangi dengan bisikan-bisikan yang lain. Jadinya dalam kita bermuamalah, di saat kita belajar tentang muamalah yang syar'i, di saat yang sama kadang ada bisikan yang nggak benar. Saya pernah mungkin sudah pernah saya ceritakan di kajian ini, Fikih ASN, bedah buku Fikih ASN tiap pagi. Jadi saat saya menyampaikan penjelasan tentang bahaya harta haram, ya, bahaya mengambil harta orang lain, bahaya gulul, serta konsekuensinya di akhirat dan nanti akan menjalani hisab. Mereka mendengar dan mereka tahu seolah-olah mereka adalah para pelaku yang sering melakukan pelanggaran di sini. Lalu di akhir sesi, moderatornya itu menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, kita sebagai hamba Allah, tujuan kita diciptakan adalah untuk ibadah, ya. Jadi, ya pokoknya yang penting rajin ibadah, banyak sholat, puasa, syukur sunnah juga dilaksanakan, insya Allah masuk surga. Begitu mereka mendengar seperti itu, seolah-olah jadi motivasi penyeimbang. Jadi saya menyampaikan tentang bahaya harta haram, kemudian mereka dikasih motivasi kayak gitu. Berarti kalaupun saya mengambil harta haram, udahlah yang penting nanti tahajud, nanti saya sholat, nanti saya ibadah, puasa, hapus dosa saya. Akhirnya mentah apa yang saya sampaikan. Nah, kadang prinsip seperti ini juga berbahaya, ya. Di buku Fikih ASN saya tulis pemahaman yang menyesatkan, ya. Di mana ada orang yang punya anggapan bahwa
dengan ibadah, dengan amal soleh, maka seluruh dosa yang kita kerjakan akan hilang secara otomatis. Padahal belum tentu demikian. Karena tidak semua dosa itu bisa gugur dengan amal yang kita kerjakan. Betul bahwasanya amal soleh bisa menggugurkan dosa, tapi tidak semua dosa bisa gugur dengan amal yang kita kerjakan. Ada yang bisa gugur, ada yang tidak. Baik. Sementara jika dosa itu berkaitan dengan hak orang lain, nggak bisa gugur dengan amal. Jangankan sifat amal yang bentuknya sholat, ya, kemudian puasa, jihad saja, itu pahalanya nggak bisa dipakai untuk nutup utang, itu nggak bisa. Nggak bisa. Kemudian utang jadi hilang gara-gara dia punya pahala jihad. Sampai Nabi SAW pernah menyebutkan, andaikan ada orang yang mati di medan jihad, summa uhya, summa qutila, summa uhya, summa qutila, kemudian dia dihidupkan lagi, terus terbunuh lagi di medan jihad, dihidupkan lagi, terbunuh lagi. Jadi dia punya 3 kali mati syahid. Itu tidak bisa menghapus kewajiban bayar utang. Ini kita bicara utang, ya, yang belum lunas sampai mati. Orang punya pahala jihad, kata Nabi SAW, utangnya nggak kemudian lunas hanya gara-gara dia punya pahala jihad sampai mati syahid. Karena kan orang berjihad itu ada yang mati, ada yang selamat. Yang mati dia punya pahala syahid, sehingga dia punya 2 pahala, pahala jihad dan syahid. Itu pun nggak bisa menutupi kewajiban utang. Apalagi bermuamalah yang mengandung kezaliman yang lain, sehingga orang yang nggak ridho, udahlah nanti tobat aja, kan tobat kan beres, kok enak gitu ya. Ini pakai aturan siapa? Makanya masing-masing punya tanggung jawab untuk mengawasi setiap aktivitas yang dia lakukan. Awas, bahaya, ya. Ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Kalau sampai ini melanggar hak orang lain, ya, bisa jadi tobat sekalipun, kalau tidak sampai itu dikembalikan haknya, tobatnya tidak diterima. Sehingga harus ada proses, jangan sampai kezaliman itu belum kita tunaikan kepada yang berhak, belum kita kembalikan. Nah, karena itu dalam bermuamalah kita berupaya untuk hijrah semaksimal mungkin, ya, sehingga semua yang mengandung unsur kezaliman seperti praktek riba, ya, kemudian praktek kezaliman yang lainnya kita tinggalkan semaksimal mungkin. Jangan sampai ada harta orang lain yang nyangkut ke kita. Karena secara umum muamalah yang haram itu sebabnya adalah ada harta orang lain yang masuk ke tempat kita, sehingga dia menjadi mal batil, harta yang batil. Wallahu ta'ala alam. Jazakallah. Baik, bisa satu lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajazakumullah khairan. Masya Allah. Pertanyaan yang terakhir isinya 2, ya. Baik, kita bahas yang pertama. Bagaimana ketika seorang istri niat untuk resign? Saya nggak tahu pekerjaan istri Anda apa. Kemudian latar belakangnya adalah agar bisa lebih fokus untuk ngurusi rumah tangga, terutama anak dan suaminya. Pada asalnya seorang wanita tidak dibebani sepeser pun untuk memberikan nafkah keluarga. Sehingga wanita tidak harus bekerja
wanita tidak harus mencari nafkah, dan seterusnya. Dan posisi terbaik bagi wanita adalah di rumah membersamai anak-anaknya, sehingga anaknya punya perhatian yang lebih daripada ketika ditinggal untuk kerja. Karena itu sebenarnya ketika seorang wanita dia menikah, siap untuk berumah tangga, maka yang perlu dia kedepankan adalah, saya akan menjalankan tugas saya sebagai kodrat saya sebagai wanita. Apa itu? Ya, ngurusi rumah. Bukan berkarir ya. Bukan berkarir dalam arti berkarir di dunia kerja. Tapi dia berkarir sebagai seorang ibu, berkarir sebagai seorang istri. Itu niat mulianya di posisi sebagai wanita. Nah, ketika suaminya mendapatkan penghasilan, dia bertanggung jawab untuk menjaga, bertanggung jawab untuk merawatnya dengan baik. Misalnya suami ngasih nafkah ke dia, kemudian uangnya dipegang oleh istri, dia bertanggung jawab untuk menjaga. Di posisi itulah bentuk kerjasama antara suami dan istri, sehingga suami bekerja, istri di rumah. Artinya niat resign untuk merawat anak dan memberikan layanan yang lebih kepada suami, merawat rumah tangga atau menjadi ibu rumah tangga, ini berarti mengembalikan ke kodrat awal, gitu ya. Niat resign seperti ini saya sebut berarti wanita ini mengembalikan ke kodrat awal, karena sebelumnya dia tidak sesuai dengan itu, kemudian dia resign, kembali ke kodrat awal, karena memang kodrat awalnya seperti ini sebagai ibu rumah tangga, berniat berkarir di posisi sebagai istri yang baik dan di posisi sebagai ibu yang baik. Wallahu a'lam. Selanjutnya yang kedua tadi apa? Yang kedua tadi, bagaimana hukumnya dengan seseorang yang posting aktivitas amal atau sosialnya dengan niat untuk menginspirasi? Nah. Baik. Memotivasi orang dengan bercerita, ya, dalam rangka untuk menginspirasi, satu hal yang baik, ya. Boleh-boleh saja. Karena kadang ada ulama yang dia menulis autobiografi, biografi pribadinya, cerita pengalamannya ketika belajar, cerita pengalamannya ketika melakukan kegiatan berdakwah dan seterusnya. Sah-sah saja boleh, ya. Dan itu semuanya kembali kepada kejujuran niat masing-masing. Dan Allah Maha tahu, ini sebenarnya pengen pamer amal, riya, pengen sum'ah, ataukah pengen berdakwah. Allah Maha tahu. Nah, kalau sekiranya Anda merasa ragu, maju mundur, kok ada perasaan pengen pamer amal, ada perasaan pengen berbagi pengalaman, ada perasaan pengen ngasih motivasi orang, jadi campur-campur seperti itu, maka Anda perhatikan mana yang dominan. Kalau ternyata yang dominan adalah yang kurang baik, kalau yang dominan yang kurang baik, sebaiknya Anda urungkan. Kalau yang dominan adalah kebaikan, kemudian muncul situasi seperti bisikan riya, sum'ah dan seterusnya, Anda buang, Anda tolak kuat-kuat. Karena yang kedua ini adalah was-was setan, bisikan setan, agar menghalangi Anda untuk beramal soleh. Ada sebagian orang yang bilang begini, saya itu kalau sholat di rumah itu lebih khusyuk, lebih ikhlas, ya, lebih khusyuk, lebih ikhlas, makanya saya mohon maaf nggak ke masjid, jadi saya sholat di rumah. Lo emang kalau ikhlas ngapain lo ceritain? Dia cerita kayak gitu itu kan untuk menunjukkan kalau saya itu beramal di rumah, sholat di rumah dengan maksud lebih ikhlas. Ini kenapa diceritakan? Dan dia pengen orang lain tuh tahu kalau dia tuh sholat di rumah dengan niat ikhlas. Dia cerita niat ikhlasnya itu. Niat ikhlas itu yang amal nggak? Amal. Tapi dia ceritakan ikhlasnya. Makanya para ulama, al-ikhlas yahtaju ilal ikhlas. Niat ikhlas itu butuh niat ikhlas. Ini ikhlas, saya ikhlas lillahi ta'ala, betul saya ikhlas. Pak, saya nggak tahu batin Bapak, tapi Bapak kalau ngomong kayak gitu, ikhlas masa diceritakan? Kalau bilang saya rela, itu boleh ya. Artinya nggak ada ganjalan dalam hati. Sudah saya lepas, saya rela. Berarti saling ridho.
Tapi ini saya ikhlas ya, saya ikhlas dalam kemarin tuh saya tawaf ikhlas banget. Loh emang kalau tawaf ikhlas banget ngapain diceritain? Saya tadi malam tuh tahajud, Masya Allah, ikhlasnya luar biasa. Tahajud ikhlasnya luar biasa, cerita di muka umum. Nah kalau emang ikhlasnya luar biasa, ngapain dia ceritain? Kan begitu. Jadi dia cerita atau jadi begini, dia dikasih was-was setan. Kamu sholat di rumah aja ya, nggak usah ke masjid, nggak usah jamaah, biar lebih ikhlas, biar itu sebenarnya was-was setan menghalangi dia untuk ikut berjamaah di masjid. Saya bicara yang laki-laki ya, yang perempuan kan sholat di rumah. Nah, bisa jadi ada orang yang mau berbuat baik, tapi kadang terhalangi dengan was-was seperti ini. Gak usah, nanti kamu riak loh, kamu sum'ah loh, malah jadi dosa nanti. Akhirnya dia ngurungkan ibadah, nggak jadi melakukan ibadah. Keliru yang kayak gitu. Ya, sehingga Anda bisa pertimbangkan ya, mana yang lebih dominan. Pada saat Anda memposting pengalaman pribadi atau kegiatan ibadah yang lain, mana yang lebih dominan? Sifatnya motivasi ataukah lebih kepada sum'ah dan riya? Kalau yang dominan yang kedua, ya, sebaiknya Anda tinggalkan. Tapi kalau dominan yang pertama, lalu ada bisikan seperti itu, ya, silahkan dilanjutkan. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi terutama, ya, dan bisa bermanfaat bagi kaum muslimin secara umum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.